Bab 101. Eksentrik. Xia Ruofei mengerutkan kening saat mendengarnya. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, Pang Hao, yang berada di dekatnya, berkata dengan sedih, "Liu Hang, apa maksudmu? Tidak bisakah Ruofei meninggalkan Angkatan Darat lebih awal?" Liu Hang merentangkan tangannya dengan polos dan berkata, "Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya membujuk Xia Ruofei. Jika ada noda di Angkatan Darat, berkasnya harus dibawa ke daerah setempat. Ayah saya bekerja di Biro Urusan Sipil, jadi dia punya pendapat dalam hal ini. Jika Ruofei benar-benar dihukum, yang terbaik adalah memikirkan cara untuk menghilangkannya, atau itu akan mempengaruhi masa depan di depannya." Xia Ruofei dapat mengatakan bahwa Liu Hang mungkin tidak senang karena Jian Jia menjadi mantan pengawas kelas setelahnya. Dia menjadi pusat perhatian. Bagaimanapun, dia selalu menjadi pusat perhatian. Itu sebabnya dia sengaja menjelek-jelekan Xia Ruofei dan diam-diam memamerkan kekuatan ayahnya. Tentu saja, Liu Hang juga tidak menyukai Xia Ruofei karena balas dendam yang mereka miliki di sekolah. Namun, Xia Ruofei merasa perilaku Liu Hang konyol. Dia tidak bermaksud bersaing untuk menjadi pusat perhatian, tetapi Liu Hang memperlakukannya sebagai ancaman. Betapa remehnya. Mata Pang Hao membelalak saat dia berkata, "Apakah kamu terlihat akan membantu Ruofei?" "Kamu, bocah gemuk, itu sudah cukup." Xia Ruofei menyela Pang Hao dan menatap Liu Hang. "Terima kasih atas perhatianmu, pengawas kelas. Aku akan mencarimu jika aku membutuhkan sesuatu." "MMH. Kamu tidak perlu mengatakannya dengan sopan." Liu Hang berkata dengan senyum palsu di wajahnya. Pada saat yang sama, dia memandang siswa di sekitarnya dengan rasa superioritas. Xia Ruofei memandangnya dengan acuh tak acuh dan kemudian beralih ke Yuan Lili. Dia bertanya sambil tersenyum, "Oh benar, kenapa aku tidak melihat pertunanganmu?" Yuan Lili tahu bahwa Liu Hang dan Xia Ruofei tidak akur. Sebagai tuan rumah, dia memikirkan cara mengatasi kecanggungan tersebut. Melihat Xia Ruofei telah mengganti topik, dia langsung tersenyum dan berkata, "Suamiku masih di New York. Dia sangat sibuk dengan pekerjaan bank investasinya, jadi dia hanya bisa buru-buru kembali pada hari pertunangan. Hari ini hanyalah pertemuan kecil antara kami teman sekelas. Dan ini juga pesta bujanganku. Kami akan mengadakan pernikahan kami di Amerika Serikat. Jadi seperti ini. Tidak mudah bagi orang sukses sepertimu," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. "Orang yang sukses, saya hanya mencoba mencari nafkah di luar negeri," kata Yuan Lili dengan hati rendah. Lalu melanjutkan, "Ngomong-ngomong, karena semua orang ada di sini, jangan berdiri di sini dan berbicara. Ayo pergi ke hotel." Ya. Ayo bicara di hotel." Liu Hang segera berkata, "Mobil saya dapat memuat 4 orang. Lili, kamu boleh duduk di mobilku." "Baiklah." Yuan Lili berkata sambil tersenyum. "Saya datang dengan mobil Ruofei, ayo masuk ke mobilnya nanti," kata Guan Ping. Mendengar itu, Pang Hao langsung berkata, "Ruofei, kamu sedang mengemudi. Kalau begitu aku akan mengambil mobilmu juga." Liu Hang tertegun sejenak dan kemudian bertanya, "Ruofei, kamu baru saja keluar dari Angkatan Darat dan kamu sudah membeli mobil." "Saya telah bekerja selama lebih dari 3 tahun, dan saya baru membeli Toyota Ruisi tahun lalu. Saya menghabiskan banyak uang. Jadi saya tidak bisa menghemat uang." "Ngomong-ngomong, mobil apa yang kamu beli?" dia bertanya. "Truk pickup Great Wall," kata Xia Ruofei sambil tersenyum tipis. "Penjemputan?" Liu Hang menunjukkan ekspresi berlebihan dan berkata, "Siapa yang masih mengemudikan truk pickup akhir-akhir ini?" "Ruofei, kamu tidak bercanda denganku, kan? Apa yang perlu dijadikan bahan lelucon?" Xia Ruofei mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Menurutku pickupnya cukup nyaman. Ini juga sangat praktis untuk bekerja." "Apa?" Liu Hang segera bertanya. "Ruofei, apakah kamu sudah menyelesaikan pekerjaanmu? Di mana kamu bekerja? Mengapa Anda membutuhkan layanan antar jemput?" Xia Ruofei merasa Liu Hang sangat menyebalkan. Namun, karena ini adalah suguhan Yuan Lili hari ini, dia tidak ingin membuat suasana menjadi terlalu kaku. Jadi, setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Saya tidak berencana untuk menetap. Saya sekarang menanam sayuran saya sendiri di pinggiran kota." "Menanam sayuran? Anda pergi ke pinggiran kota untuk menjadi petani?" Ekspresi Liu Hang sangat berlebihan. "Mengapa kamu tidak datang kepadaku lagi?
Ayah saya adalah kepala biro urusan sipil, jadi keluarga kami dapat membantu pemukiman kembali setelah pensiun. Saya pikir bagus untuk memulai bisnis Anda sendiri. Xia Wofei berkata dengan sedikit mencibir, wajahnya menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Liu Hang menunjukkan ekspresi pengertian dan berkata, itu benar. Penempatan pensiunan tentara lebih buruk dibandingkan penempatan perwira militer yang berganti. Apalagi kamu punya ijazah SMA, jadi tidak mudah untuk diotorisasi, jadi tidak perlu berumah tangga. Sebenarnya cukup bijak jika mendapat uang pensiun lebih banyak. Lagi pula, ini bukan saat yang buruk untuk menanam sayur-sayuran. Jika Anda bekerja keras, tidak masalah mendapatkan beberapa ribu yuan per bulan. Dia sepertinya memikirkan Xia Ruofei, tapi menyadari, dia meremehkan Xia Ruofei. Guanping dan Pang Hao tidak tahan lagi. Melihat ini, Yuan Lili segera berkata, jangan ngobrol di sini. Siapa lagi yang mengemudi? Ayo berpisah dan pergi ke hotel. Dua siswa lainnya yang mengemudi juga mencoba memperlancar keadaan dan mempersilakan semua orang untuk duduk di mobil masing-masing. Hanya ada 12 atau 13 orang dalam kelompok itu, jadi 4 mobil tentu saja lebih dari cukup. Kata-kata Liu Hang sepertinya berpengaruh. Gadis-gadis yang sangat ramah kepada Xia Ruofei tidak meminta untuk naik mobilnya setelah mendengar bahwa dia adalah seorang petani sayur. Pada akhirnya, hanya Guanping dan Pang Hao yang berada di dalam truk pickup Xia Ruofei. Jalan sepanjang, Guanping dan Pang Hao mengkritik Liu Hang karena pernyataannya tidak baik. Xia Ruofei, sebaliknya, tidak mengindahkannya. Di matanya, rasa superioritas Liu Hang tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Faktanya, itu sangat konyol. Dengan sangat cepat, Xia Ruofei mengikuti mobil di depan dan tiba di sebuah restoran di tepi Sungai Min. Xia Ruofei melihat tanda itu. Restoran ini disebut Restoran Hongtian. Xia Ruofei, yang dibesarkan di kota Sanshan, pernah mendengarnya. Itu dianggap sebagai merek lama yang muncul dalam masakan Min autentik. Karena mobil Xia Ruofei adalah orang terakhir yang masuk, dia dibawa ke tempat parkir yang lebih jauh. Ketika Xia Ruofei memarkir mobil dan masuk ke restoran bersama Pang Hao dan Guanping, mereka mendengar suara keras Liu Hang. Apa yang sedang kalian lakukan? Saya dengan jelas mengatakan di telepon bahwa saya ingin memesan Pavilion Lakshmi, dan sekarang tamu saya telah tiba. Anda memberitahu saya bahwa Pavilion Lakshmi sudah dipesan? Liu Hang menampar meja depan dengan marah. Manajer meja depan dengan hati-hati menjelaskan, Supervisor Liu, saya benar-benar minta maaf. Setelah saya menerima telepon Anda, saya segera menuju meja depan untuk mengkonfirmasi reservasi. Namun Pavilion Lakshmi memang telah dipesan. Jadi, saya mengatur agar Anda pergi ke Pavilion Rui, yang berada di seberang. Saya juga mengirimimu pesan teks. Pesan teks? Liu Hang segera mengeluarkan ponselnya. Benar saja, ada pesan teks dari pengelola, dia baru saja mengunjungi kampus menengah nomor 2 bersama Yuan Lili dan yang lainnya, jadi dia tidak memperhatikan pesan teks tersebut. Saya tidak peduli dengan pesan teks Anda. Liu Hang menutup teleponnya dan berkata, kita hanya berkumpul setiap 10 tahun sekali. Dan kamu mengatur ruangan kumuh seperti Pavilion Rui untukku? Apakah Anda masih ingin mempertahankan hotel Anda? Pergi dan koordinasikan perubahan kamar pribadi untukku segera. Saya bertekad untuk mendapatkan Pavilion Lakshmi malam ini. Bab 102. Badai kamar pribadi. Xia Ruofei dan dua lainnya berjalan maju. Guanping menepikan teman sekelasnya dan bertanya, bagaimana situasinya? Melalui cerita siswa tersebut, Xia Ruofei dan dua lainnya akhirnya memahami situasi umum. Ternyata Liu Hang dengan sukarela memesankan restoran untuk Yuan Lili hari ini. Ketika mereka tiba di restoran Hongtian, manajer meja depan memberitahunya bahwa kamar pribadi Pavilion Jixiang yang dia inginkan telah dipesan. Dia juga mengirim pesan teks ke Liu Hang untuk memberitahukan kepadanya tentang masalah tersebut. Pada saat yang sama, manajer meja depan juga menyesuaikan tata letak kamar pribadi Pavilion Rui untuk Liu Hang, yang persis sama dengan Pavilion Lakshmi. Namun, Liu Hang bertekad untuk menemukan Pavilion Lakshmi, jadi dia membuat keributan di lobi restoran. Karena tata letaknya sama, apa yang perlu diributkan? Xia Ruofei bertanya dengan bingung. Siswa itu tersenyum pahit. Tata letaknya sama, tetapi Pavilion Lakshmi adalah ruangan pribadi di tepi sungai. Anda dapat melihat pemandangan sungai saat makan, tetapi Anda hanya dapat melihat tempat parkir hotel di Pavilion Rui.
Dan pengawas kelas mungkin merasa kehilangan muka, Xia Ruofei terdiam. Bukankah ini terlalu megah? Meskipun pihak hotel salah, itu hanya makan, jadi mereka harus lebih memahami satu sama lain. Selain itu, dia sudah segera memberitahunya. Hanya saja dia tidak memperhatikan pesan itu. Kepala Iliu, ini. Pelanggan di sana membuat reservasi terlebih dahulu. Tidak mudah bagi kami untuk berkoordinasi, manajer meja depan berkata dengan canggung. Melihat itu, Yuan Lili pun berkata, Liu Hang, kenapa kita tidak melupakannya saja? Bukankah sama saja jika kita berkumpul sebagai teman sekelas di ruangan pribadi manapun? Xia Ruofei juga tersenyum. Saya setuju. Ini adalah pertemuan yang jarang terjadi. Ini adalah kesempatan yang membahagiakan. Tidak perlu merusak suasana hanya karena masalah kecil seperti itu. Ketika Yuan Lili berbicara, wajah Liu Hang hanya menjadi sedikit gelap. Tapi ketika dia mendengar Xia Ruofei mengulangi kata-katanya, dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, Xia Ruofei, jangan bicara omong kosong, apakah ini masalah kecil? Kapan saya, Liu Hang, pernah mengalami kekesalan seperti itu? Jika Anda bahkan tidak bisa memesan kamar pribadi yang Anda inginkan, apakah Anda dapat menikmati makanan ini? Xia Ruofei mengerucutkan bibirnya dan tertawa tanpa suara. Liu Hang benar-benar mengira dia penurut. Baru saja, Yuan Lili memiliki pendapat yang sama, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, begitu Xia Ruofei membuka mulutnya, dia langsung memarahinya. Namun, karena Yuan Lili mentraktir mereka makan malam hari ini, Xia Ruofei tidak ingin membuat suasananya terlalu kaku. Dia menggunakan matanya untuk menghentikan Pang Hao dan Guan Ping yang hendak berbalik. Dia hanya berdiri di samping dengan tangan disilangkan dan menonton pertunjukan. Karena Liu Hang ingin menjadi pusat perhatian, dia akan membiarkannya tampil sepuasnya. Di mata Xia Ruofei, Liu Hang tidak berbeda dengan badut. Liu Hang mengangkat kepalanya dan berkata kepada manajer meja depan, karena Anda tidak dapat membuat keputusan, lalu pergi dan hubungi manajer tokomu. Manajer meja depan berkata dengan ekspresi aneh, maaf, kepala seksi Liu. Tetapi manajer cabang dia meninggalkan pekerjaannya beberapa hari yang lalu. Anda. Liu Hang tercekat. Ekspresinya seperti sedang sembelit. Pada saat ini, siswi lainnya berkata, manajer, mengapa Anda tidak memberitahu kami siapa yang memesan pavilion Lakshmi? Mari kita bicara dengannya tentang uang ganti, oke? Mata Liu Hang langsung berbinar dan berkata, ya. Katakan padaku, siapa yang membuat keputusan untuk pavilion Lakshmi? Saya akan meneleponnya secara pribadi. Saya tidak percaya bahwa wajah saya, Liu Hang, tidak berfungsi di 3 gunung. Pengawas kelas, tampaknya Anda telah melakukan sistem dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Bukan begitu? Sudah berapa tahun pengawas kelas Liu berada di perusahaan? Dia sudah menjadi kepala seksi. Siapa yang berani untuk tidak memberikan muka kepada kepala Liu? Beberapa teman sekelasnya memujinya. Liu Hang jelas sangat senang. Dia melirik Xia Ruofei, sengaja atau tidak, dengan rasa superioritas. Manajer meja depan ragu-ragu sejenak. Mengungkapkan informasi pelanggan jelas melanggar aturan, tetapi Liu Hang jelas tidak mau melepaskannya. Selain itu, orang yang melakukan reservasi di pavilion Lakshmi juga merupakan orang dalam sistem, jadi dia mengambil keputusan setelah mempertimbangkan pro dan kontra. Kepala Seksi Liu, pavilion Lakshmi telah dipesan terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Hao dari Departemen Urusan Sipil Provinsi. Manajer meja depan berkata dengan hati-hati, kenapa tidak? Anda membicarakan hal ini dengannya. Namun, tolong jangan bilang aku membocorkan informasinya, itu melanggar aturan. Ekspresi bangga Liu Hang membeku ketika dia mendengar itu. Lelucon internasional macam apa ini? Untuk berdiskusi dengan Kepala Seksi Hao dari Departemen Provinsi tentang ruang ganti? Orang tua saya hanya seorang kepala seksi di Biro Urusan Sipil Kabupaten, dan dia harus sopan kepada kepala seksi di Departemen Provinsi. Saya hanya seorang kepala seksi kecil, dan Anda ingin saya memberikan perintah kepada kepala seksi Departemen Provinsi? Liu Hang sangat membenci manajer meja depan yang lembut ini sekarang. Jika dia memberitahunya sebelumnya bahwa pavilion Lakshmi dipesan oleh kepala seksi Zhou, dia pasti akan mengikuti arus. Sekarang dia telah mengatakannya di depan begitu banyak siswa, bukankah tidak mungkin untuk mundur? Setiap orang sudah lama berkecimpung dalam masyarakat, sehingga mereka memiliki kemampuan membaca ekspresi orang.
Oleh karena itu, ketika Pang Hao kecil yang gemuk melihat ekspresi Liu Hang, dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Guanping kesal dengan nada merendahkan Liu Hang ketika dia berbicara dengan Xia Ruofei, jadi dia berkata langsung, "Pengawas kelas Liu, cepat pergi dan bicara dengan kepala seksi ini dan minta dia dengan patuh menyerahkan kamar pribadinya." Mendengar ini, Pang Hao tidak bisa menahan tawa, "Yap. Masalah dengan kotak itu terkait dengan wajah Liu yang memantau kelas kami. Ini bukan masalah kecil." Xia Ruofei tersenyum saat dia menonton pertunjukan dari samping, arus hangat mengalir melalui hatinya. Xia Ruofei tahu bahwa Guanping dan Pang Hao tidak melakukannya dengan baik. Liu Hang, sebaliknya, jelas memiliki sejumlah kekuatan tertentu. Namun, keduanya bersedia menyinggung Liu Hang hanya untuk membantunya membalasnya. Persahabatan mereka sejak SMP tidak berkurang sedikit pun. Wajah Liu Hang memerah saat dia menatap Pang Hao dan Guanping dengan kebencian. Jelas sekali bahwa dia membenci mereka berdua dan juga Xia Ruofei. Melihat suasana yang canggung, Yuan Lili dengan cepat mencoba untuk menenangkan keadaan. "Dimanapun kita berada, sama saja." Liu Hang menghela nafas lega. Meski sempat menampar wajahnya sendiri, setidaknya dia punya jalan keluar. Dia dengan cepat berkata, "Baiklah. Bagaimanapun juga, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Karena kamu, Tuan, tidak keberatan. Aku juga tidak keberatan." Beberapa siswa yang baru saja memuji Liu Hang sekarang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Reuni kelas bahkan belum dimulai, tapi suasananya sudah menjadi sangat aneh. Saat semua orang hendak menuju lift, sebuah suara terkejut tiba-tiba datang dari pintu. "Emersia, apakah kamu di sini untuk makan?" Xia Ruofei dan yang lainnya berhenti dan berbalik. Mereka melihat seorang wanita muda montok dan menawan dalam setelan profesional hitam berjalan mendekat sambil tersenyum hangat. Orang tersebut adalah manajer pengadaan baru Ling GFNB. Ketika Xia Ruofei pertama kali memberikan sayuran surga kepada Ling GFNB, Ling Qingsue lah yang secara pribadi membawanya ke villa Xia Ruofei. "Jadi itu kakak perempuan Su. Kamu di sini untuk makan juga?" Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya. Lalu, dia berkata sambil bercanda, "Bukankah perusahaan Anda sendiri ada di industri FNB? Mengapa air subur masih mengalir ke ladang orang lain?" "Xia, kamu lucu sekali. Apa Qingsue tidak memberitahumu?" Manajer Su terkekeh. "Restoran Hongtian telah diakuisisi oleh Ling GFNB kami, dan sekarang menjadi anak perusahaan kami yang berspesialisasi dalam masakan mini." Bab 103. Saya hanya petani sayur. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, "Tidak mungkin. Kebetulan sekali. Saya baru saja makan dan saya berada di wilayah Anda." Pada saat ini, seorang pria berjas dan sepatu kulit bergegas mendekat dan berkata, "Manajer Su, selamat datang di toko kami untuk inspeksi dan bimbingan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kantor pusat atas perhatian dan perhatian Anda terhadap restoran Hongtian. Kami telah menantikan kumpulan sayuran Taoyuan ini. Saya sudah menantikan hari ini." Manajer Su tersenyum meminta maaf pada Xia Ruofei sebelum menoleh ke pria berjas dan berkata, "Manajer toko Lin, sayuran Taoyuan ada di dalam mobil di luar. Anda dapat memindahkannya ke dapur belakang. Juga, Tuan Ling menyuruh saya memeriksa catatan pembelian di cabang lain. Tolong persiapkan mereka, masih ada yang harus aku urus di sini." "Baiklah, baiklah," kata manajer cabang Lin buru-buru. Dia menyerahkannya kepada manajer meja depan dan diam-diam memberikan beberapa instruksi agar orang-orang di bawah memindahkan sayuran dan menyiapkan rekening. Dia sendiri berdiri dengan hati-hati di samping, mendesak manajer departemen perusahaan induk untuk datang ke cabang. Itu adalah utusan kekaisaran. Dia harus dilayani dengan hati-hati. Ketika manajer Su menghadapi Xia Ruofei, ekspresi wajahnya segera menjadi sangat lembut dan penuh hormat. "Xia," dia bertanya, "jika saya boleh bertanya, apakah ini pertemuan teman-teman?" "Oh, ini ulang tahun kelulusan kami yang ke-10, jadi kami semua akan makan bersama," kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Setelah itu, Xia Ruofei memperkenalkan manajer Su kepada para siswa. Manajer Su mengangguk dengan antusias kepada semua orang. Ketika teman sekelas Xia Ruofei di sekolah menengah mendengar bahwa wanita jalang ini sebenarnya adalah manajer Departemen Pengadaan Makanan dan Minuman Lingji yang terkenal, dan bahwa manajer cabang baru restoran Hongtian juga menghormatinya,
Namun dia sangat sopan di depan Xia Ruofei. Mereka segera memandang Xia Ruofei dengan cara yang berbeda. Wajah Liu Hang menjadi merah dan putih. Dia tidak menyangka Xia Ruofei, yang menyebut dirinya petani sayur, memiliki reputasi sebesar itu. Dibandingkan dengan penampilan buruknya sebelumnya, dia sangat ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Xia, saat aku masuk tadi, aku melihat kalian berdua sepertinya tidak bahagia. Manajer Su bertanya, apakah ada yang salah dengan layanan ini? Begitu manajer Su mengatakan ini, manajer cabang Lin, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba menjadi gugup. Tidak apa, Xia Ruofei tersenyum tipis. Namun, kamar pribadi yang kami inginkan sudah dipesan terlebih dahulu. Kami baru saja mendiskusikan perubahan kamar pribadi. Oh. Ketika manajer Su mendengar ini, dia segera menoleh ke manajer Lin dan berkata, Manajer Lin, segera siapkan pavilion Linjiang di lantai paling atas untuk Tuan Xia dan yang lainnya. Ketika manajer cabang Lin mendengar itu, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan ragu-ragu, Manajer Su, pavilion Linjiang adalah kamar pribadi CEO Ling. Ini, ternyata, Ling Xiaotian, yang berasal dari 3 gunung, sangat menyukai masakan Min. Dalam hal tingkat keaslian masakan Min, jaringan restoran Ling Ji berskala besar tidak dapat dibandingkan dengan restoran Hong Tian yang berusia puluhan tahun. Oleh karena itu, setelah Ling Xiaotian mengakuisisi restoran Hong Tian, dia secara khusus memerintahkan orang-orang untuk merenovasi kamar pribadi besar di lantai paling atas. Kamar pribadi ini disediakan untuk penggunaan pribadi Ling Xiaotian, dan tidak dibuka untuk bisnis. Jadi, meskipun manajer Su telah berbicara, manajer cabang Lin masih merasa hal itu sangat sulit bagi Wan Wan. Bagaimanapun, manajer Su hanyalah seorang manajer departemen di kantor pusat, tetapi pavilion Linjiang adalah ruangan pribadi bos perusahaan. Manajer Su mengerutkan kening dan berkata, ada apa dengan kamar pribadi Presiden Ling? Tuan Xia adalah tamu terhormat CEO Ling, jadi tentu saja, dia harus membuka kamar pribadi terbaik untuk menerimanya. Mengapa Anda tidak menelepon Presiden Ling dan meminta instruksi? Dahi manajer cabang Lin dipenuhi keringat, dan dia dengan cepat berkata, saya tidak berani, saya tidak berani. Saya akan segera mengaturnya. Dia juga diam-diam memarahi dirinya sendiri karena sudah gila. Karena manajer Su sudah berbicara, dia hanya akan melakukan apa yang dikatakannya. Bagaimanapun, jika Presiden Ling benar-benar ingin menyalahkan seseorang, dialah yang harus bertanggung jawab. Tapi sekarang, kamar pribadi itu harus dibuka, dan dia telah menyinggung perasaannya tanpa alasan. Manajer Su mengangguk tanpa ekspresi. Kemudian, dia menoleh ke Xia Ruofei dan tersenyum. Tuan Xia, aku benar-benar minta maaf. Orang-orang di bawah tidak mengetahui identitas Anda. Saya sudah memerintahkan mereka untuk memindahkan Anda ke lantai paling atas, pavilion Linjiang. Xia Ruofei bisa merasakan tatapan aneh dari para siswa di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan senyum pahitnya. Kakak Su, itu tidak perlu. Kami tidak punya banyak orang, jadi pavilion Rui baik-baik saja. Itu tidak akan berhasil. Manajer Su berkata dengan serius, jika CEO Ling mengetahui bahwa kami telah mengabaikan Anda, saya tidak dapat disalahkan. Yah. Xia Ruofei tersenyum pahit dan menoleh ke Yuan Lili. Yuan Lili, karena manajer Su sangat sopan, haruskah kita pindah ke ruangan lain? Tentu, mari manfaatkan dirimu. Yuan Lili mengangguk sambil tersenyum. Ketika manajer cabang Lin mendengar itu, dia segera memimpin Xia Ruofei dan yang lainnya ke lift eksklusif kamar pribadi di pavilion Linjiang. Mereka langsung menuju ke lantai paling atas. Kamar pribadi pavilion Linjiang terletak di atas pavilion keberuntungan dan pavilion Rui. Itu sebesar gabungan 2 kamar pribadi dan sangat luas. Menghadap ke sungai terdapat 2 tirai kaca penuh. Memungkinkan seseorang untuk menikmati pemandangan sungai 270 derajat tanpa sudut mati. Dekorasi mewah di dalam ruangan membuat teman-teman SMP Xia Ruofei serasa berada di Grand View Garden. Karpet wall putih tebal menutupi seluruh ruangan, dan di dinding ada rak museum antik dari kayu ek murni, yang di atasnya terdapat koleksi yang mempesona. Di depan rak terdapat deretan sofa kulit domba Belanda buatan tangan yang mewah. Dan 1 set teh indah diletakkan di atas meja kopi marmer. Di salah satu sisi dinding kaca terdapat meja bundar berukuran besar dan mewah. Di atas meja bundar, ada lampu kristal yang terang benderang.
Ornamen gantung itu bergoyang lembut tertiup angin, memantulkan cahaya kabur. Jendela kaca di dinding tirai setengah terbuka, dan saat angin sungai bertiup, tirai kaca seperti rumbai bergoyang lembut, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Setiap detail di ruang pribadi dilakukan secara ekstrim. Jelas terdapat kemewahan barat dan klasik Tiongkok, namun dua gaya yang sangat berbeda ini serasi di tempat ini, membuat orang merasa tidak ada rasa ketidakharmonisan. Bahkan Liu Hang, yang mengaku berpengetahuan luas, mau tidak mau mendecakkan lidahnya saat memasuki ruangan. Dia telah mengunjungi restoran ini berkali-kali, tetapi dia tidak pernah tahu bahwa ada ruangan yang sangat mewah yang tersembunyi di lantai paling atas. Manajer Su secara pribadi membuatkan teh untuk semua orang, dan manajer toko Lin menjadi pesuruh, mengarahkan pelayan termuda dan tercantik di toko untuk sibuk. Setelah mengobrol sebentar, semua orang pergi ke meja bundar dan mengambil tempat duduk masing-masing. Manajer Su juga dengan bijaksana pamit. Semua siswa penasaran dengan Xia Ruofei. Yuan Lili memimpin dan bertanya sambil tersenyum, "Xia Ruofei, kami semua berterima kasih padamu hari ini. Ini jelas merupakan perlakuan terhadap VIP top. Katakan sejujurnya, apa yang kamu lakukan? Mengapa restoran Lingji yang terkenal harus bersikap sopan padamu? Ya, jika kamu berani menyembunyikan sesuatu, aku akan memastikan kamu mati tanpa kuburan." Pang Hao juga ikut bersenang-senang, lemak di wajahnya bergoyang saat dia tertawa, terlihat sangat lucu. Siswa lain juga menggema. Hanya Liu Hang yang menundukkan kepalanya sedikit, dan wajahnya sangat muram. Xia Ruofei memaksakan senyum dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahu semua orang? Sebenarnya saya hanya seorang petani sayur, CK. Siapa yang akan percaya itu?" Pang Hao berteriak, "Murid-murid, apakah kamu percaya padaku?" "Saya tidak percaya." Semua teman sekelas Xia Ruofei tertawa. Pada saat ini, manajer cabang restoran Lin secara pribadi datang membawa hidangan. Dia memiliki senyuman hangat di wajahnya, namun ada sakit hati di matanya yang tidak bisa disembunyikan, membuat senyumannya tampak sedikit pahit. Bab 104. Tidak bisa bersikap low profile. Tensia, para tamu yang terhormat, ini adalah seri sayuran Taoyuan terbaru dari toko kami. Silahkan menikmati. Manajer cabang Lin mencoba membuat suaranya terdengar lebih tenang dan memaksakan senyuman. Ususnya akan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Meskipun dia telah mengikuti instruksi manajer Su untuk membuka kamar pribadi di pavilion Linjiang, dia masih merasa sangat tidak nyaman. Setelah berpikir panjang, dia mau tidak mau menyelinap keluar dan memanggil Ling Xiaotian untuk melaporkan masalah tersebut. Dia tidak menyangka bahwa begitu Ling Xiaotian mendengar bahwa itu adalah Xia Ruofei, dia akan segera memerintahkannya untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan layanan dan semua biaya malam ini akan gratis. Ini bukanlah masalah besar. Ling Xiaotian adalah bosnya, dan hilangnya tagihan itu bukanlah uangnya sendiri. Namun, apa yang dipesan Ling Xiaotian selanjutnya membuat manajer toko Lin ingin menangis tetapi tidak menangis. Ling Xiaotian memintanya menyiapkan sayuran Taoyuan untuk meja Xia Ruofei, dan menyajikan setiap hidangan. Baru-baru ini, sayuran merek Paradise dari jaringan restoran Lingji telah menjadi papan nama terkenal mereka. Banyak pelahap dari tempat lain datang untuk mencobanya, membawa banyak popularitas ke restoran Lingji. Manajer cabang Lin juga telah melamar selama beberapa hari sebelum dia berhasil merebut beberapa kati saham dari beberapa toko utama di kota itu ke restoran Hongtian. Dia awalnya ingin menggunakan sayuran Taoyuan untuk meningkatkan penjualannya. Dia tidak menyangka Ling Xiaotian akan memberikan setengah dari bagian hariannya ke meja Xia Ruofei hanya dengan satu kalimat, apalagi diberikan secara gratis. Namun, dia tidak berani melanggar perintah bos besar itu. Dia hanya bisa menyuruh dapur untuk segera memasak dengan wajah sedih. Teman sekelas Xia Ruofei tidak merasakan apapun. Meskipun banyak dari mereka pernah mendengar tentang sayuran Taoyuan, mereka tidak memiliki pemahaman langsung tentang manfaatnya. Bahkan Yuan Lili mengira Xia Ruofei lah yang mengatur menunya. Hanya mata Liu Hang yang sedikit menyipit saat mendengar kata sayuran Taoyuan. Dia sering keluar untuk bersosialisasi. Jadi dia tentu tahu tentang sayuran Taoyuan yang terkenal baru-baru ini. Apalagi dia bahkan pergi ke restoran Lingji untuk mencobanya. Namun, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya bahkan setelah 2 kali kunjungan. Sekarang sayuran surga terlalu populer,
Kecuali dia memiliki hubungan internal, dia masih perlu melakukan reservasi beberapa hari sebelumnya untuk pergi ke restoran Lingji. Dia hanya seorang kepala bagian kecil dari Biro Urusan Sipil Distrik, jadi dia tidak mempunyai banyak muka. Dia tidak menyangka Xia Ruofei memiliki kekuatan seperti itu meskipun dia tidak pamer. Liu Hang mau tidak mau diam-diam menatap Xia Ruofei, yang masih tenang dan tenang. Banyak pikiran terlintas di benaknya. Terima kasih, manajer cabang Lin. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum lembut. Lalu, dia berkata kepada Yuan Lili dan yang lainnya, murid-murid, ayo kita coba masakan koki restoran Hongtian. Itu adalah hidangan tumis bayam goreng. Bayam hijau tampak sangat menarik di piring porselen putih. Penampilan sayur-sayuran surga memang selalu prima, dan sangat mudah menggugah selera makan orang. Semua orang merespons satu demi satu. Semua orang mengambil sepotong bayam dan memasukkannya ke dalam mulut mereka, bahkan Liu Hang. Setelah mencicipinya, ekspresi semua orang menjadi kaya dan penuh warna. Usai mengunyah dan menelan, mereka tak henti-hentinya memuji cita rasa sayur surga tersebut. Beberapa hari yang lalu, seorang rekan makan sayuran surga di restoran Lingji dan membual tentang hal itu kepada kami setelah dia kembali. Saya akhirnya bisa mencicipinya hari ini. Guanping berkata dengan penuh semangat. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya telah berbuat salah terhadap rekan kerja itu. Dia tidak membual sama sekali, itu benar-benar enak. Saya mendengar orang membicarakan sayuran Taoyuan akhir-akhir ini. Saya baru menyadari betapa lezatnya setelah saya mencobanya hari ini. Pang Hao juga berkata. Seorang teman sekelas perempuan berkata dengan menyesal, Ayah. Sebenarnya saya lupa mengambil gambar dan mempostingnya di momen saya. Tidak mudah memakan sayuran surga. Jadi aku akan mengecewakan diriku sendiri jika aku tidak mempostingnya di momen untuk pamer. Perkataan siswi ini langsung digaungkan oleh beberapa siswi lainnya. Semua orang merasa kasihan karena bayam yang tersisa tidak banyak. Saat ini, manajer toko Lin buru-buru berkata, para tamu terhormat, masih ada 5 hidangan lagi. Semuanya adalah sayuran berkualitas tinggi dari surga. Anda dapat mengambil foto sebanyak yang Anda mau. Ah, benarkah? Bagus sekali, bagus sekali. Jangan bergerak. Mari kita bicara setelah aku selesai mengambil fotonya. Ketukan yang sama. Ketukan yang sama. Xia Ruofei merasa lucu melihat teman-teman sekelasnya begitu bersemangat. Dia tersenyum pada manajer cabang Lin dan berkata, manajer cabang Lin, saya harus merepotkan Anda. Tolong sampaikan rasa terima kasih saya kepada Presiden Ling. Sama-sama, manajer cabang Lin berkata dengan cepat. Aku akan pergi ke dapur untuk memburumu. Mohon tunggu sebentar. Dengan itu, manajer toko Lin membungkuk sedikit ke arah kerumunan dan meninggalkan ruang pribadi. Begitu manajer toko Lin pergi, para siswa sekolah menengah ini memusatkan perhatian mereka pada Xia Ruofei. Jika kejadian di kamar pribadi tadi mengejutkan mereka, maka sayuran Taoyuan benar-benar mengejutkan mereka. Xia Ruofei selalu ingin tetap low profile, tetapi hal-hal terjadi begitu saja secara kebetulan. Hari ini, Yuan Lili mentraktirnya makan malam, jadi dia tidak ingin menaungi tuan rumah. Dia mengangkat gelasnya sambil tersenyum dan berkata, murid-murid, jangan lupa topik utama hari ini. Saya menyarankan agar kita semua bersulang untuk Yuan Lili dan mendoakan pernikahannya bahagia. Bagus. Selamat. Ayo, bersorak. Yuan Lili mengangkat cangkirnya dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih, Ruofei. Terima kasih semuanya. Semua orang minum segelas anggur bersama. Setelah beberapa saat, sisa sayuran merek Taoyuan disajikan satu persatu. Setiap orang tentu saja berfoto dari berbagai sudut lalu makan bersama. Meskipun Xia Ruofei dengan sengaja mengarahkan topik tersebut ke Yuan Lili, dia tetap menjadi fokus orang banyak. Bahkan Yuan Lili sendiri telah secara khusus bersulang untuk Xia Ruofei beberapa kali. Setelah semua orang memasuki masyarakat, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menjadi lebih realistis dari sebelumnya. Sebagai perbandingan, Xia Ruofei, yang telah bertugas di Angkatan Darat selama 7 tahun, tidak memiliki aura pencatut. Dia selalu acuh tak acuh terhadap uang. Tentu saja, ini juga karena dia memiliki senjata pembunuh seperti gulungan petaroh, jadi dia tidak perlu khawatir tentang uang. Mereka menikmati Riverview Suite yang mewah, anggur merah yang diam-diam disembunyikan Ling Xiaotian, dan sayuran yang sepopuler matahari di langit. Teman-teman SMP Xia Ruofei tentu saja cukup puas.
Hanya Liu Hang yang diam sepanjang proses. Bahkan ketika dia sedang mencicipi sayuran Taoyuan yang lezat, dia tidak hadir, memikirkan dan melihat ponselnya dari waktu ke waktu. Guanping, yang duduk di samping Xia Ruofei, menyenggolnya dan berbisik, "Kamu cukup cepat, nak." Dia bahkan bertemu orang tuanya. Xia Ruofei bingung dan bertanya, "Pertemuan orang tua guru apa? Pertemuan orang tua guru yang mana? Kamu masih berpura-pura, bukan?" Guanping tersenyum misterius dan berkata, "Bukankah kamu kembali ke sekolah ballet untuk bertemu orang tuanya? Presiden Ling sangat baik padamu." Pengaturan malam ini sungguh teliti. Bab 105. Kehidupan tanpa akhir. Xia Ruofei merasa seolah-olah 10 juta alpak baru saja menabraknya. Apa-apaan ini? Awalnya, Guanping mengira Xia Ruofei telah menerima perlakuan istimewa di cabang anak perusahaan restoran Lingji karena hukum dengan Ling Qingsui telah dikonfirmasi, dan bahwa ia telah menjadi calon cucu Ling Xiaotian. Melihat ekspresi Xia Ruofei yang mendengarnya, Guanping terkekeh dan berkata dengan suara rendah, "Baiklah, baiklah. Jangan pura-pura tidak salah. Aku masih teman setia, bukankah aku sudah menjaga rahasiamu? Lindungi adikmu." "Aku benar-benar tidak," kata Xia Ruofei seolah dia yang mengutarakan. Dia tersenyum pahit dan tak berdaya. "Lupakan, lupakan. Kamu bisa berpikir sesukamu." Xia Ruofei bahkan tidak punya kekuatan untuk menjelaskan. Jika Guanping salah paham, dia hanya bisa membiarkannya. Ketika semua orang hampir selesai makan, Yuan Lili diam-diam bangkit dan keluar. Setelah beberapa saat, dia kembali ke kamar pribadi dengan senyum pahit dan berkata, "Ruofei, kamu terlalu sopan, ada apa?" Tanya Xia Ruofei, bingung. "Saya baru saja pergi untuk melunasi tagihannya, tapi mereka bilang Anda sudah membayarnya." Yuan Lili mencela, "Aku mentraktir teman sekelasku makan sebelum pertunanganku. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda membayarnya? Berapa biaya makan ini? Saya akan mentransfernya kepada Anda nanti." "Aku tidak." Xia Ruofei tersenyum tak berdaya. Dia berpikir dan memahami keputusannya. Dia berkata, "Saya mengerti tentang Yuan Lili, jangan khawatir ini. Saya memiliki hubungan yang baik dengan pemilik restoran ini. Kurasa dia memberiku makanan gratis." "Bagaimana kita bisa melakukan itu?" "Aku akan memberikan uangnya saja," kata Yuan Lili. "Masalahnya adalah saya tidak mengeluarkan uang." Xia Ruofei mengangkat bahu tak berdaya. "Saya hanya akan berpura-pura bahwa Anda membayar makanan ini. Tidak masalah siapa yang membayar. Yang penting kita bisa berkumpul, kan?" Yuan Lili ingin memaksakan pendapatnya, tetapi teman-teman sekelasnya juga berusaha membujuknya. Beberapa orang mengatakan bahwa Xia Ruofei telah mencuri perhatian Yuan Lili, tetapi kebanyakan dari mereka hanya bercanda. Saat ini, Liu Hang berkata, "Yuan Lili, Xia Ruofei benar. Yang terpenting adalah bersenang-senang bersama. Selain itu, biaya makannya tidak mahal. Anda tidak perlu terlalu formal." "Makanan ini tidak murah," kata Yuan Lili sambil tersenyum pahit. "Jangan bicara tentang makanan laut kelas atas itu, meskipun saya belum lama kembali ke pedesaan, saya tahu betapa populernya sayuran Taoyuan di kota Sanshan. Satu hidangan berharga setidaknya beberapa ratus yuan. Belum lagi begitu banyak hidangan yang disajikan hari ini. Bahkan jika orang lain punya uang, mereka tidak bisa melebar. Yuan Lili, jangan berdebat dengan kami. Paling-paling, saat pertunanganmu kembali ke Tiongkok, dia bisa mentraktir kita makan." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ya, Liu Hang berkata, "Anggap saja Xia Ruofei mentraktir kita hari ini. Bagaimana dengan ini? Karena Yuan Lili telah kembali ke Tiongkok dan kita bisa berkumpul sebagai teman sekelas, saya akan mengatur program berikutnya." "Supervisor Liu, masih ada program lain yang akan datang?" Pang Ha bertanya sambil tersenyum. "Tentu saja, kehidupan malam baru saja dimulai." Liu Hang berkata, "Saya akan membawa semua orang ke tempat yang bagus nanti. Orang biasa bahkan tidak bisa memasuki gerbang." "Ah, benarkah? Kalau begitu kita harus memeriksanya dengan baik." Guanping juga berkata dengan bercanda, "Pengawas kelas, kali ini tidak ada masalah dengan kotaknya, kan?" Sebelumnya, Liu Hang jarak aneh terhadap Xia Ruofei. Sebagai saudara baik Xia Ruofei, Guanping dan Pang Hao tidak tahan. Sekarang Liu Hang, yang merajuk sepanjang malam, bersikap arogan lagi, Guanping mau tidak mau memberikan pukulan. "Apa yang Anda tahu? Mereka menggunakan sistem keanggotaan.
Liu Hang berkata dengan nada menghina. Anggota akan mendapat kamar pribadi kapan saja. Kemudian, Liu Hang menoleh ke Yuan Lili dan berkata, Yuan Lili, Xia Ruofei adalah pembawa acara makan tadi. Sekarang, saya akan tuan menjadi rumah untuk merayakannya bersama Anda. Kamu tidak akan menolakku, kan? Tentu saja kita harus memberikan wajah pengawas kelas kita, kata Yuan Lili sambil tersenyum. Lagi pula kita tidak perlu mengeluarkan uang. Apakah kamu tidak setuju? Para siswa tertawa dan setuju dengan Yuan Lili, sementara Xia Ruofei hanya bisa tersenyum pahit di dalam hati. Suasana reuni kelas sudah lama berubah, tapi tidak baik jika pergi di tengah jalan, jadi dia hanya bisa pergi bersama mereka. Dia bisa membayangkan Liu Hang pasti berusaha pamar dan memukulinya, tapi dia merasa perbandingan seperti itu terlalu kekanak-kanakan. Semua orang sudah makan dan minum sampai kenyang, jadi Liu Hang membawa semua orang ke adegan berikutnya. Jadi, rombongan meninggalkan restoran Hongtian. Liu Hang menemukan beberapa pengemudi pengganti dan mengantar mereka langsung ke pusat kota. Xia Ruofei duduk di kursi penumpang dan merasa jalanannya familiar. Ketika mereka tiba di tempat parkir, Liu Hang memimpin sekelompok siswa ke area pemandangan Jalan San Fangqi. Xia Ruofei tidak bisa menahan ekspresi aneh di wajahnya. Benar saja, setelah beberapa saat, Liu Hang memimpin semua orang ke pintu masuk West River Moon Club. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok keningnya. Apa yang terjadi hari ini? Kenapa bukan restoran Lingji melainkan klub bulan Sijiang? Tidak bisakah kita mengadakan pertemuan dengan teman sekelas kita dengan cara yang sederhana dan penting? Liu Hang langsung menghampiri pria berbaju hitam di depan pintu dan berkata, Tuan Muda Li menggunakan kartu keanggotaannya untuk membantu saya memesan kamar pribadi di Aula Bunga Plum. Dia sudah memberitahu managermu, Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan kepalanya. Liu Hang bahkan tidak memiliki kartu anggota 11 Jiang Yue. Dia bahkan meminta seseorang untuk memesan kamar pribadi untuk pamer. Dia benar-benar tidak tahu seberapa kuat sombong orang ini. Xia Ruofei merogoh sakunya dan meremas kartu platinum. Setelah berpikir beberapa lama, dia mengembalikannya. Pria berbaju hitam memasang ekspresi dingin di wajahnya. Setelah mengkonfirmasi dengan orang-orang di dalam melalui walkie-talkie, dia mengangguk dan membiarkan mereka masuk. Liu Hang memimpin Yuan Lili dan yang lainnya ke halaman klub. Langsung, seorang pelayan jangkung dengan Cheongsam maju dan membawa mereka ke kamar pribadi. Liu Hang memperkenalkan dengan bangga. Klub bulan Sijiang ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Meskipun saya tidak mempunyai kartu anggota di sini, tetapi saya mempunyai teman baik yang merupakan anggota silver di sini. Hari ini, saya meminta untuk memesan kamar pribadi untuk saya, sehingga semua orang dapat melihat kehidupan kelas atas. Para siswa terpesona oleh dekorasi indah di klub. Liu Hang terus menyombongkan diri, saya sering datang ke sini untuk makan bersama Tuan Muda Li. Hampir setiap kali dia datang, dia bertemu selebriti. Dia mendengar bahwa Raja Surgawi Liu akan mengundang teman-temannya ke Sanshan untuk konsernya. Jika kamu beruntung, kamu mungkin akan bertemu dengan idolamu. Kesombongan Liu Hang sangat terpuaskan ketika dia melihat iri teman-teman sekelasnya. Dia memandang Xia Ruofei seolah sedang memamerkan kekuatannya, tetapi Xia Ruofei masih terlihat acuh tak acuh. Hal ini sangat menurunkan rasa pencapaiannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di lobi klub. Xia Ruofei segera melihat manajer lobi yang menawan dan anggun. Secara kebetulan, manajer lobi juga melihat ke sana. Ketika dia melihat Xia Ruofei, dia tertegun sejenak sebelum matanya melebar. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Xia Ruofei diam-diam menenangkan dan merawatnya. Manajer lobi segera mengerti dan tersenyum pada Xia Ruofei. Dia tidak maju untuk mengganggunya. Namun, ketika Xia Ruofei dan yang lainnya mengikuti resepsionis wanita melewati lobi dan berjalan ke Aula Bunga Plum, manajer lobi segera berjalan ke samping dan menelepon Presiden Zheng. Bab 106. Berbagi dalam kemuliaan. Presiden Zheng, Tuan Xia baru saja datang ke klub Wouse. Manajer lobi berkata dengan hormat. Saudara Xia ada di sini? Kenapa dia tidak meneleponku terlebih dahulu? Presiden Zheng sedikit terkejut dan segera berkata, Meng kecil, kamu harus menjaga saudara Xia dengan baik. Aula bangsawan kosong malam ini, kan? Saya akan mengaturnya untuk saudara Xia. Presiden Zheng, Tuan Xia datang bersama beberapa temannya. Dia tidak ingin aku mengganggunya. Manajer lobi melaporkan. Saya mengerti. Presiden Zheng merenung sejenak dan berkata,
lalu cari tahu di kamar pribadi mana mereka berada dan memberikan tawaran anggur berkualitas atas nama klub. Aku akan kembali sekarang. Kita akan berkumpul saat aku kembali. Baiklah, Presiden Zheng. Manajer lobi menjawab dengan hormat. Setelah panggilan telepon, dia segera memperhatikan Xia Ruofei. Dia tahu bahwa Presiden Zheng sedang bermain kartu di rumah temannya malam ini. Dia tidak menyangka begitu dia mendengar bahwa Xia Ruofei akan datang, dia akan segera menghentikan permainannya dan menariknya kembali. Seberapa besar dia menghargai Xia Ruofei? Dia segera memberi isyarat kepada staf layanan dan meminta untuk mencari tahu di kamar pribadi mana Xia Ruofei dan yang lainnya berada sementara dia secara pribadi pergi ke gudang untuk mengambil anggur. Xia Ruofei dan yang lainnya segera tiba di Aula Bunga Plum. Aula Bunga Plum tidak besar. Setelah Xia Ruofei dan memikirkan orang masuk, tempat itu tampak cukup ramai. Jelas sekali bahwa reputasi Liu Hang terbatas. Namun, kamar pribadi atau kamar pribadi manapun di West River Moon Club cukup indah. Kamar pribadi berukuran sedang, baik itu kemewahan fasilitasnya, sistem suara profesional, atau bahkan setiap detailnya, tentu saja lebih baik daripada klub malam atau KTV pada umumnya. Semuanya, silakan duduk. Liu Hang menyapa semua orang dengan ekspresi puas diri. Kemudian, dia meminta pelayan untuk memesan minuman, sepiring buah, makanan ringan, dan lain sebagainya. Faktanya, jika anggota klub VIP datang untuk mengeluarkan uang, mereka tidak perlu memesan sendiri. Klub secara alami akan mengatur segalanya. Buatlah dirimu seperti di rumah sendiri. Yang mau nyanyi ya nyanyi. Yang mau kartu utama, mainlah. Klub ini bahkan memiliki ruang sauna khusus dan game yang semuanya gratis untuk digunakan. Siapapun yang tertarik, bisa langsung ke sana. Liu Hang berkata seolah dia adalah tuan rumahnya, selain Yuan Lili yang tinggal di luar negeri, siswa lainnya yang datang ke pesta pada dasarnya bekerja di Sanshan. Ini adalah pertama kalinya mereka berada di klub top seperti 11 Jiang Yue, jadi tentu saja mereka sedikit pendiam. Oleh karena itu, tidak satupun dari mereka yang menggunakan fasilitas gratis klub lainnya. Sebaliknya, mereka duduk bersama. Beberapa dari mereka mulai bernyanyi, sementara yang lain berkumpul untuk bermain kartu. Bahkan ada yang bermain dadu, seperti di ruangan KTV pada umumnya. Pada saat ini, pintu kamar pribadi diketuk terbuka, dan seorang pelayan cantik dan tinggi masuk dengan tawaran anggur merah di kedua tangannya. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Para tamu yang terhormat, ini adalah hadiah dari klub. Ini anggur merah bertus tahun 1985. Hadiah? 85 Petrus? Bagaimanapun, Yuan Lili tinggal di luar negeri." Mendengar itu, dia langsung berkata dengan heran, "Sebotol setidaknya $1.500. Mustahil. Anggur macam apa ini yang harganya sangat mahal?" "Lili, apa kamu yakin tidak salah? 1.500 yuan untuk anggur-anggur? Dolar Amerika. Ya Tuhan, anggur ini bernilai 1 meter persegi sebuah rumah di pusat kota Sanshan." Pelayan tidak meremehkan Xia Ruofei dan teman-teman sekelasnya karena mereka terlihat seperti belum pernah melihat dunia. Dia tersenyum dan berkata, "Ini memang tempat berlabuh tahun 1985. Itu diimpor langsung oleh klub kami dari tempat aslinya, Bordeaux." Faktanya, semua orang terkejut dengan harga yang disebutkan Yuan Lili. Mereka tidak terlalu meragukan keaslian anggur merah tersebut. Liu Hang sedikit bingung pada awalnya, tapi dia dengan cepat bereaksi dan berkata sambil tersenyum, "Hahaha, itu pasti karena Tuan Muda Li, dia adalah anggota perak di klub. Dia sendiri yang memesan kamar pribadi, jadi wajar jika mereka memberikan anggur merah." Wajahnya bersinar. Kali ini, dia menunjukkan wajahnya dan menghasilkan banyak uang. Ketika dia berbicara tentang Tuan Muda Li, dia merasakan suatu kehormatan. Liu Hang berkata dalam hatinya, "Tuan Muda Li sangat baik. Saya harus berterima kasih padanya ketika saya kembali. Apa yang harus kuberikan padanya? Jika terlalu murah, itu tidak akan sepadan." Seperti yang diisyaratkan Xia Ruofei ketika dia memasuki ruangan, manajer lobi tidak memberikan instruksi khusus apapun kepada pelayan. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia membawakan anggur merah untuk Liu Hang dan minta untuk memeriksa labelnya. Liu Hang mengayunkan tangannya. "Tidak perlu melihat. Anda tidak mungkin membodohi tamu muda Tuan Li dengan anggur palsu, kan?"
Pelayan itu tidak tahu siapa Tuan Muda Li itu, tapi profesionalismenya membuatnya tersenyum. Setelah mendapat persetujuan Liu Hang, dia membuka anggur dengan pembuka anggur, menuangkan sedikit ke dalam gelas anggur, dan meminta Liu Hang untuk mencobanya. Kali ini, Liu Hang tidak menolak perhatian Yingning, dia senang melakukan ini. Dia berpura-pura mengambil gelas anggur, tapi dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Lalu dia menutup matanya dan berkata setelah beberapa saat, anggur yang enak. Liu Hang telah lama meluapkan emosinya, tetapi dia tidak mengatakan apapun yang solid. Apalagi, postur, sekali teguknya mirip seperti kontes minum di warung makan. Pelayan itu hampir tidak bisa menahan tawa. Liu Hang tidak menyadarinya. Dia berteriak, cepat dan tuangkan sedikit untuk masing-masingnya. Semuanya, cobalah anggur merah seharga $1.500 ini. Ya, Tuan, kata pelayan itu dengan hormat. Setelah anggur semua orang dituangkan, Liu Hang berkata, ayo, ayo, ayo. Mari kita cicipi. Tidak mudah mendapatkan anggur merah yang enak. Dia berbicara dari lubuk hatinya. Sebagai kepala seksi di unit tersebut, dia harus menghibur banyak orang, namun dia belum pernah mencapai anggur merah yang bernilai puluhan ribu yuan. Biar ku beritahu, Tuan Muda Li adalah satu-satunya yang memiliki banyak pengaruh. Bagi orang awam, mereka mungkin tidak akan menjual anggur merah langka ini meskipun mereka membayarnya, apalagi memberikannya kepada mereka. Liu Hang terus membual tentang Tuan Muda Li yang membuatnya bangga. Pada saat ini, dia sepertinya telah menjelma menjadi Tuan Muda Li yang memiliki reputasi besar. Dia bangga menunjukkan negaranya di depan teman-teman sekolah menengah pertama dan merasa bahwa dia telah sepenuhnya melampaui batas Xia Ruofei. Dia tidak tahu bahwa Xia Ruofei sedang memandangnya seolah-olah dia adalah seorang badut. Namun, para siswa ini secara alami harus mengucapkan beberapa kata sanjungan yang membuat wajah Liu Hang semakin bersinar. Dia merasa bahwa dia akhirnya membalas mereka, dan hatinya sangat bahagia. Setelah semua orang bermain sebentar, pintu kamar pribadi dibuka lagi. Sebelum orang itu datang, terdengar suara yang jelas, hahaha. Kakak Xia, kenapa kamu tidak meneleponku sebelum kamu datang ke klubku? Jangan terlalu sopan. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit, benar saja. Saat berikutnya, Xia Ruofei melihat Presiden Zheng yang gemuk muncul di pintu dengan senyuman di wajahnya, di dalamnya ada wanita muda menawan, manajer lobi. Bab 107. Liu Hang dalam keadaan menyesal. Meskipun Yuan Lili dan yang lainnya tidak mengetahui identitas Presiden Zheng, mereka dapat mengetahui bahwa dia adalah pria yang luar biasa pada pandangan pertama, jadi mereka semua menghentikan hiburan dan bahkan berhenti bernyanyi. Presiden Zheng memandang Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, Saudara Xia, aula bunga plum ini terlalu sederhana dan kasar. Saya sudah meminta orang-orang mempersiapkan aula terhormat. Maukah kamu dan temanmu pindah ke sana? Xia Ruofei berdiri dengan senyum pahit di wajahnya dan berkata, Presiden Zheng, saya di sini hari ini untuk makan dan minum bersama teman-teman sekelas saya, Anda tidak perlu bertanya sopan. Sebenarnya, kamar pribadi ini lumayan bagus. Kemudian, Xia Ruofei memperkenalkannya kepada Yuan Lili dan yang lainnya, siswa, ini Bos Zheng dari West River Moon Club. Presiden Zheng, ini adalah teman sekelasku di SMP. Hari ini dapat dianggap sebagai pertemuan ulang tahun persahabatan kita yang sepertinya. Halo semuanya. Presiden Zheng berkata sambil tersenyum, lalu dia menunjuk ke manajer lobi. Manajer lobi segera menyerahkan segelas anggur. Itu adalah gelas anggur merah kecil, berkapasitas sekitar 3 tael, dan diisi dengan anggur putih. Semua orang di sini adalah teman saudara Xia, jadi kamu juga temanku. Presiden Zheng mengangkat gelasnya dan berkata, Hari ini, Anda datang ke West River Moon Club saya. Ini kesalahan kami karena tidak bisa menjamu Anda dengan baik. Segelas anggur ini untuk semua orang, sebagai permintaan maaf. Kalian lakukan sesukamu, aku akan melakukannya. Setelah mengatakan itu, Presiden Zheng mengangkatnya dan meminum segelas anggur putih. Kemudian, tanpa mengubah ekspresi, dia menunjukkan bagian bawah gelas itu kepada semua orang. Ketika teman-teman sekelas Xia Ruofei mendengar bahwa pria gendut di depan mereka adalah bos dari klub kelas atas yang dipuji oleh Liu Hang, dan bahwa Presiden Zheng sangat mementingkan Xia Ruofei dan bersulang untuk semua orang dengan segelas besar anggur putih saat dia tiba, mereka semua berdiri dan minum. Hanya reaksi Liu Hang yang setengah berdetak lebih lambat.
Wajahnya merah dan putih, dan otaknya masih shock. Seolah-olah dia kehilangan kemampuan berpikir. Dia hanya mengangkat gelasnya dan minum bersama teman-teman sekelasnya secara mekanis. Presiden Zheng tidak memperhatikan Liu Hang. Faktanya, semua kesopanan dan perhatiannya terfokus pada Xia Ruofei. Semua perhatiannya secara alami tertuju pada Xia Ruofei. Saudara Xia, Presiden Zheng bertanya sambil tersenyum, saya baru saja meminta Meng kecil untuk mengirimi Anda mengirimkan anggur, apakah kamu puas dengan itu? Kamar pribadi tiba-tiba menjadi sangat sunyi, dan wajah Liu Hang menjadi lebih merah. Dia ingin menemukan lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Itu sangat memilukan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi teman-teman sekelasnya yang hanya menyanjungnya. Xia Ruofei tidak terkejut sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, ini anggur merah yang sangat enak. Presiden Zheng, Anda sangat bijaksana. Bagus kalau saudara Xia menyukainya. Presiden Zheng tertawa dan kemudian bertanya, kamu benar-benar tidak perlu pindah ke kamar pribadi lain. Itu sebenarnya tidak perlu. Aula bunga plum baik-baik saja. Terima kasih, Presiden Zheng. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Baiklah. Presiden Zheng tidak memaksanya dan hanya berkata terus terang, semua biaya untuk malam ini gratis. Semuanya, makan dan minum sepuasnya. Aku tidak akan mengganggu reuni kelasmu. Terima kasih, Presiden Zheng. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Presiden Zheng bersulang lagi kepada semua orang dan kemudian dengan sopan pergi. Setelah dia pergi, suasana di kamar pribadi menjadi sedikit aneh. Semua orang masih mendengar bualan Liu Hang dan Tuan Muda Li yang dikatakan sangat hebat. Sekarang setelah kebenaran terungkap, pamar Liu Hang sebelumnya tidak diragukan lagi telah menjadi lelucon besar. Wajah Liu Hang adalah yang paling jelek. Dia menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama sebelum memaksakan senyum dan berkata, aku merasa tidak enak badan, jadi aku akan kembali dulu. Semuanya, luangkan waktumu. Setelah dia selesai berbicara, dia meninggalkan ruangan seolah-olah dia sedang melarikan diri. Dia tidak berani menatap Xia Ruofei lagi. Dibandingkan dengan keadaan Liu Hang yang tertidur, Xia Ruofei jauh lebih tenang. Baik saat Liu Hang sedang membual dulu atau sekarang, dia selalu memasang ekspresi tenang. Setelah Liu Hang pergi, suasana canggung di ruangan itu hilang, dan semua orang menjadi bersemangat. Xia Ruofei kembali sukses mencuri perhatian dan menjadi fokus penonton. Apalagi Wan Lili yang seharusnya menjadi pemeran utama pun sangat penasaran. Ruofei, katakan yang sebenarnya. Apa pekerjaanmu? Yuan Lili berkata sambil tersenyum. Para siswa juga ikut bergabung. Yap. Bahkan bos West River Moon Club sangat sopan kepadamu. Dan kamu masih mengatakan bahwa kamu adalah seorang petani sayur. Kamu bahkan menyembunyikannya dari teman lamamu, itu tidak baik. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, semuanya. Aku tidak berbohong padamu. Saya hanya seorang petani sayur. Saya tidak berbohong. Satu-satunya alasan saya mengenal Presiden Zheng dan Presiden Ling adalah karena mereka membeli sayuran saya. Apakah pendirian itu? Sesederhana itu. Aku bersumpah. Kata Xia Ruofei. Sejak kapan pemasok sayur menjadi begitu hebat? Sayuran apa yang kamu jual? Guan Ping tertawa ketika mengatakan ini. Dia kemudian bertanya dengan curiga, itu? Tidak mungkin sayuran bunga persik itu, kan? Xia Ruofei tersenyum tanpa komitmen. Mustahil, seru Pang Hao. Apakah itu benar-benar sayuran Taoyuan? Ruofei, kamu benar-benar hebat. Belum lama dia kembali dari militer. Dan Anda telah menciptakan surga produk yang menantang. Para siswa juga takjub. Mereka baru saja menonton sayuran surga dan tahu betapa populernya sayuran itu di kota Rong. Mereka tidak mengira pemasok sayuran surga ada di antara mereka, dan bahkan yang paling tidak mencolok yang tampak seperti Xia Ruofei. Tentu saja, banyak orang datang ke Xia Ruofei untuk minum. Meskipun dia seorang peminum yang baik, dia harus meninggalkan kamar pribadinya dengan alasan ingin membuang air kecil. Nyatanya, minum bukanlah hal yang paling penting. Dia tidak terbiasa dengan pujian. Xia Ruofei tidak mengerti mengapa Liu Hang begitu ingin menjadi pusat perhatian. Sebenarnya, ada kamar mandi di kamar pribadi, tapi Xia Ruofei tetap keluar. Tidak lama setelah Xia Ruofei pergi, Pang Hao juga berdiri dan meninggalkan kamar pribadi.
Yingning terlalu banyak mabuk malam ini. Jadi dia ingin keluar untuk mencari udara segar. Berjalan keluar dari kamar pribadi, angin dari AC sentral AC di koridor membuat Pang Hao merasa sedikit pusing. Dia melihat ke tanda itu dan berjalan ke kamar mandi dengan langkah berat. Saat dia melewati pintu kamar pribadi, Pang Hao merasakan kepalanya berputar. Dia berdiri diam dan bersandar ke dinding, ingin mengatur napas. Saat ini, pintu kamar pribadi terbuka saat seorang pria berusia 25 tahun berjalan keluar dengan lengan melingkari pinggang ramping seorang wanita berpakaian cantik. Wanita itu sedang memegang gelas wine di tangannya dan menyuapi pria itu wine dengan senyuman centil. Keduanya tidak melihat kemana mereka pergi dan menabrak Pang Hao. Karena lengah, seluruh tubuh Pang Hao terjatuh ke lantai, meski koridornya juga ditutupi karpet tebal. Pang Hao juga berada dalam kondisi yang tenggelam setelah terjatuh. Meski pria dan wanita itu tidak terjatuh, mereka juga ketakutan. Wanita itu menuangkan segelas anggur merah di tangan ke jas mahal pria itu. Anggur merah pada jas putihnya sangat menarik perhatian. Wanita itu memekik ketakutan, sementara ekspresi pria itu semakin tidak sedap dipandang. Dia berjalan ke arah Pang Hao, yang masih terjatuh karena terjatuh, dan mengutuk, "Apakah kamu tidak memiliki mata saat berjalan? Tahukah kamu bahwa anjing yang baik tidak menghalangi jalan?" Bab 108, seorang pengawal dengan kepribadian. Pria berkulit putih itu bernama Deng Ming. Dia adalah putra seorang wakil wali kota kota Sanshan. Meskipun wakil wali kota Deng bukanlah orang biasa dan kedudukannya dalam pemerintahan relatif rendah, ia masih merupakan tokoh besar di kota Sanshan. Mengandalkan koneksi ayahnya, Childe Deng membuka perusahaan konsultan di kota Sanshan dan menjadi bos di balik layar. Yang disebut perusahaan konsultan, terus terang, adalah untuk membantu beberapa orang menyelesaikan penawaran, persetujuan, dan hal-hal lain yang sulit dilakukan oleh orang biasa, tetapi dia dapat melakukannya dengan mudah. Dia menghasilkan uang dengan cukup cepat. Hari ini, Deng Ming sedang bernyanyi di kamar pribadi bersama beberapa temannya, dan api jahatnya dibangkitkan oleh kamar pribadi putri di temannya. Dia hendak membawanya ke atas untuk melampiaskan apinya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Pang Hao begitu dia keluar. Terlebih lagi, pengaturan zili miliknya yang mahal ternoda anggur yang besar. Itu pada dasarnya tidak berguna sekarang. Bagaimana mungkin Deng Ming tidak marah? Pang Hao yang dirobohkan tentu saja tidak bisa menahan amarahnya saat mendengar kata-kata yang tidak menyenangkan Deng Ming. Dia berdiri dan berkata, "Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Kaulah yang menabrakku, jadi apa salahku sekarang?" "Omong kosong." Deng Ming sangat marah. "Apakah aku sama-sama membutuhkannya dengan Anda? Kamu pria gendut yang berdiri di sini, bagaimana mungkin aku tidak melihatmu menabrakku?" "Kamu," Pang Hao sangat marah hingga dia tidak dapat berbicara. Dia belum pernah melihat orang yang tidak masuk akal seperti sebelumnya. Dia jelas-jelas telah menabrak seseorang, namun bukan saja dia tidak meminta maaf, dia bahkan melontarkan tuduhan palsu terhadap pihak lain. "Kamu apa? Tahukah kamu berapa harga jasku?" Deng Ming memandang Pang Hao dengan jijik dan berkata, $8.000. "Sekarang pakaiannya sudah rusak, lebih baik kamu memberiku energi. Kamu jadi gila memikirkan uang." Pang Hao sangat marah hingga dia tertawa. "Kamu ingin aku memberikan kompensasi padamu? Anda seharusnya menganggap diri Anda beruntung karena saya tidak meminta kompensasi dari Anda." "Sialan gendut, apa kamu mencoba menipu?" Putri kamar pribadi yang genit itu langsung berkata, "Kenapa kamu tidak mencari tahu siapa tuan muda Deng itu? Anda ingin pergi tanpa membayar untuk mengotori pakaiannya?" Segelas anggur merah tumpah ke tubuh Deng Ming dari tangan. Jika dia tidak menangkap Pang Hao, Deng Ming mungkin akan melampiaskan amarahnya nanti, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk membantu. "Kamu benar-benar tidak masuk akal," Pang Hao berkata dengan marah. Kemudian, dia berbalik dan hendak pergi. Dia tidak ingin terus mengganggu orang-orang yang kasar dan tidak masuk akal seperti itu. Lebih baik segera pergi. Dia tahu bahwa kedua orang ini tidak akan pernah meminta maaf meskipun dia terus mengganggu mereka. Dan bagaimana Deng Ming bisa melepaskan Pang Hao begitu saja? Dia meraih pakaian Pang Hao dan berkata, "Ibu Ker, Anda masih berani lari? Jika kamu tidak membayar hari ini, jangan pernah berpikir untuk pergi kemanapun." Sekalipun Pang Hao adalah bodhisattva tanah liat, dia tetap akan sedikit marah. Dia melepaskan tangan Deng Ming dan menyorotnya. "Apa yang salah? Dia ingin bertarung. Ayo.
Siapa yang takut pada siapa? Meskipun Pang Hao gemuk, dia tinggi dan besar. Tubuh kecil Deng Ming, yang telah dilubangi oleh anggur dan wanita, tentu saja bukanlah lawannya. Deng Ming mundur berpikir dan berteriak ke arah kamar pribadi, "Ye Lingyun, apakah kamu sudah mati? Cepat keluar!" Pintu kamar pribadi terbuka, dan seorang pria muda berjas hitam dengan wajah dingin keluar. Di saat yang sama, beberapa pria dengan pakaian acak-acakan dan berbau alkohol juga keluar. Mereka semua adalah bajingan Deng Ming. Pria muda berjas hitam tidak memiliki ekspresi di wajahnya yang tegas. Dia berdiri tegak seperti lembing dan memancarkan aura dingin. Dia jelas adalah seseorang yang pernah mengalami pertarungan hidup dan kematian dan telah melihat darah. Dia berjalan ke sisi Deng Ming dan bertanya, "Bos, apa pesanan Anda?" Deng Ming mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Pang Hao. Dia melipat gigi dan berteriak, "Ayo! Kalahkan dia! Pukuli dia dengan sangat kejam hingga ibunya pun tidak akan bisa mengenalinya." Ye Lingyun tidak bergerak. Dia dengan tenang berkata, "Bos, tugas saya adalah melindungi keselamatan Anda, bukan bertindak sebagai pejuang. Saya tidak bisa melakukan sesuatu yang ilegal." Ketika Deng Ming mendengar ini, dia semakin marah. Dia menoleh dan mengutuk, "Ye Lingyun, apakah otakmu rusak? Anda adalah pengawal saya, dan sayalah yang membayar gaji Anda. Sekarang aku diintimidasi, apa salahnya membiarkanmu pergi dan memberi pelajaran?" "Maaf bos. Jika orang ini mengancam keselamatan pribadi Anda, saya pasti akan mengambil tindakan." Ye Lingyun menjawab tidak dengan patuh atau angkuh, "Tapi kamu ingin aku memukuli orang biasa. Ini adalah perintah di luar cakupan kontrak. Saya menolak untuk memainkannya." Deng Ming membuka matanya dan menatap Ye Lingyun selama beberapa detik. Ekspresi Ye Lingyun tidak berubah. Dia berdiri tegak di sekitarnya dan tidak menghindari menyalakannya. "Aku tidak ingin menyia-nyiakan nafasku." Deng Ming berkata dengan dingin, "Saya akan memberi Anda dua pilihan. Pertama, segera pergi dan lumpuhkan lemak sialan itu. Saya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kedua, singkirkan FCK itu dari pandanganku sekarang juga." Ye Lingyun juga sangat berterus terang. Dia mundur 2 langkah dan berkata, "Saya tidak bisa melanggar prinsip saya sendiri. Saya memilih opsi kedua." Beberapa bajingan Deng Ming langsung tertawa bahak, bahkan ada yang bersiul. "Tuan muda Deng, pengawal Anda memiliki kepribadian yang baik. Haha, anak ini agak mirip harimau. Anda bahkan tidak tahu siapa bosnya, Tuan muda Deng. Saya akan memperkenalkan Anda kepada beberapa pengawal nanti. Mereka pasti akan jauh lebih patuh daripada senjata berhiaskan berlian ini." Deng Ming sangat marah hingga dia tertawa bahak. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu Lingyun, kamu dipecat. Kamu bisa tersesat sekarang. Juga, aku akan memberitahu teman-temanku bahwa di masa depan, bahkan jika kamu bisa mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga keamanan di kota Sanshan, aku akan mengambil nama belakangmu, apalagi menjadi pengawal." Deng Ming yang pendendam tidak dipatuhi oleh pengawalnya di depan banyak teman. Tentu saja, dia sangat membenci Ye Lingyun. Ye Lingyun tetap tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, "Tuan Deng, memecatku bukanlah masalah. Itu urusanmu bagaimana kamu ingin mengusirku, tapi aku sudah bekerja untukmu selama 7 hari. Menurut kontrak, gaji bulanan saya adalah 20.000 yuan. Anda harus membayar saya 5.000 yuan. Jika kamu membayarku, aku akan pergi. Kamu masih berani meminta uang padaku?" Deng Ming sangat marah hingga dia tertawa. "Apakah kamu sudah gila?" Ekspresi Ye Lingyun berubah dingin saat dia memancarkan aura dingin. Dia maju menempelkan dan menatap mata Deng Ming sambil mengucapkan kata demi kata, "Apakah kamu yakin ingin mengingkari hutangmu?" Hati Deng Ming menegangkan tanpa alasan. Dia teringat adegan ketika Ye Lingyun dengan mudah menjatuhkan lebih dari ingatan pria kekar saat dia melamar pekerjaan itu. Dia tahu bahwa tubuh kecilnya bahkan tidak cukup untuk menangani jari Ye Lingyun. Selain itu, setelah 6 atau 7 hari berhubungan dengan Ye Lingyun, Deng Ming tahu bahwa Ye Lingyun adalah orang yang tidak banyak bicara, tapi dia pasti pernah melihat darah dan merupakan tipe orang yang kejam. Ketika orang seperti itu mendorongnya ke sudut, dia akan melakukan apa saja. Dia adalah orang yang berstatus tinggi, dan tidak perlu bersaing dengan desperado seperti itu. Memikirkan hal ini, Deng Ming membayangkan pura murah hati dan penyesuaian. "Lupakan saja, itu hanya 5.000 yuan. Aku akan memberikannya padamu, anggap saja itu sebagai pengemis. Hei, kalian, berhentilah menonton.
Siapa yang membawa uang tunai? Beri aku 5.000 yuan dulu. Deng Ming berkata kepada beberapa bajingannya. Meskipun orang-orang ini sering menggunakan kartu mereka ketika mereka keluar untuk bermain, mereka kurang akan membawa sejumlah uang tunai. Dengan sangat cepat, mereka mengumpulkan 5.000 yuan. Deng Ming memberikan 5.000 yuan kepada Kamu Lingyun dan berkata dengan jijik, aku akan memberi uang, jadi jangan ganggu aku lagi. Tersesat, Ye Lingyun mengambil uang itu dan dengan menghitung 2 kali dengan cermat. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia memasukkannya ke dalam sakunya dan memutar ulang untuk keluar dari klub tanpa kata-kata yang tidak perlu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, betapa hidup. Apa aku melewatkan sesuatu yang bagus? Ketika Pang Hao mendengar suara ini, hati yang gelisah segera menjadi tenang. Ye Lingyun, yang sedang berjalan keluar, mendengar suara yang dikenalnya. Dia gemetar dan berbalik. Dia melihat senyuman di mata Xia Ruofei saat dia kembali menatapnya. Wajah dingin Ye Lingyun dipenuhi kegembiraan. Dengan ekspresi tidak percaya, dia berteriak, "Instruktur Xia!" Bab 109. Deng Ming takut. Xia Ruofei tersenyum pada Ye Lingyun dan berjalan mendekat. Dia menjentikan ukuran, dan setengah rokok yang dihisap secara akurat terbang ke area yang padam di atas tempat sampah. Dimasukkan ke dalam lubang kecil, dan puntung rokok dicelupkan ke dalam air hingga menimbulkan bunyi mendesis. Xia Ruofei berjalan ke sisi Pang Hao dan berkata sambil tersenyum, sedikit simbol, apa yang terjadi? Aku bahkan belum menghabiskan sebatang rokok pun sebelum aku tertarik dengan suara nyaringmu. Faktanya, Xia Ruofei telah tiba lebih awal dari ini. Saat Deng Ming dan Pang Hao menariknya, dia sudah sampai di sudut koridor. Namun, saat dia melihat Ye Lingyun, dia menghentikan langkahnya. Dia ingin melihat bagaimana Kamu Lingyun akan menangani ini. Jelas, Xia Ruofei puas dengan pilihan Ye Lingyun. Xia Ruofei dan Ye Lingyun sudah saling kenal selama 5 tahun. Saat itu, ia adalah seorang sersan masa jabatan pertama, yang merupakan seorang kopral setelah reformasi pangkat militer, sedangkan Ye Lingyun adalah seorang prajurit baru yang baru bergabung dengan Angkatan Darat selama beberapa bulan. Saat itu, Xia Ruofei sudah menjadi anggota resmi tim penyerang Serigala Tunggal. Ye Lingyun adalah anggota tim pelatihan dan satu-satunya prajurit di seluruh tim pelatihan. Rekrutmen tahun pertama dapat berpartisipasi dalam pemilihan tim penyerang Serigala Tunggal. Terlihat bahwa kualitas militer Ye Lingyun sangat kuat. Pemusatan latihan tersebut berlangsung selama 3 bulan, dan proses penyisihan dilakukan setiap hari. Xia Ruofei adalah salah satu instruktur dan pengawas kelas dari tim pelatihan ini. Meski Ye Lingyun berhasil bertahan hingga bulan ketiga dan menjadi salah satu dari 2 anggota terakhir yang tersingkir, ia tetap dipilih oleh pasukan khusus daerah militer seolah-olah ia telah menerima harta karun. Jika dia bisa bertahan dalam seleksi komando Serigala Tunggal untuk bulan ketiga, dia pasti akan memenuhi syarat untuk menjadi tulang punggung unit pasukan khusus biasa. Setelah 3 bulan berinteraksi, Xia Ruofei dan Ye Lingyun secara alami menjadi sangat akrab satu sama lain. Pada tahun-tahun berikutnya, keduanya sering bertemu dalam pekerjaan dan bahkan bertarung bersama beberapa kali dalam latihan militer sebenarnya. Ye Lingyun sangat menghormati instruktur yang membawa ke pasukan khusus. Faktanya, dia selalu menganggap Xia Ruofei sebagai idola dan tujuan. Xia Ruofei juga sangat terkejut karena dia bertemu dengan Ye Lingyun di kota Sanshan. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Lingyun, prajurit berbakat ini akan seperti ikan di udara di pasukan khusus. Dia akan tinggal di pasukan khusus untuk waktu yang lama dan bahkan mungkin menjadi sersan di masa depan. Bagaimana dia tiba-tiba meninggalkan Angkatan Darat dan menjadi pengawal pribadi? Hati Xia Ruofei juga dipenuhi dengan pertanyaan, tapi sekarang jelas bukan waktunya untuk mengenang. Dia berencana bertanya pada Ye Lingyun apa yang terjadi setelah dia turun. Pang Hao menjelaskan apa yang baru terjadi pada Xia Ruofei. Apakah kamu terluka? Xia Ruofei melirik Deng Ming dengan acuh tak acuh dan bertanya pada Pang Hao. Saya baik-baik saja. Pang Hao memindahkan. Hanya saja mereka tidak membiarkan kita pergi. Dia bilang aku mengotori pengaturan mewahnya dan ingin aku membayar $8.000. Xia Ruofei mengangguk dan menatap Kamu Lingyun. Xiao Ye, apakah ini bosmu? 1 menit yang lalu, aku. Sekarang, aku tidak, kata Ye Lingyun. Aku tahu. Xia Ruofei mengangkat bahu. Kemudian, dia menatap Deng Ming dan berkata dengan acuh tak acuh, minta maaf pada temanku. Deng Ming sudah lama menahan amarahnya.
Dia langsung berteriak, "Siapa kamu? Kenapa kamu muncul seperti serigala berekor besar? Dan Anda ingin saya meminta maaf? Aku akan menidurimu." Begitu dia selesai berbicara, Kamu Lingyun tiba-tiba bergerak. Deng Ming hanya merasakan kekaburan di matanya. Bahkan sebelum dia sempat meremehkan gerakan Ye Lingyun sudah berada di depannya. Tangannya seperti pincir besi, mencengkeram tenggorokannya. Setelah itu, Deng Ming mendengar suara dingin Kamu Lingyun, "Deng Ming, jaga mulutmu. Jika kamu berani tidak menghormati instruktur Xia lagi, aku akan mematahkan lehermu." "Kamu Lingyun, apakah kamu gila?" Deng Ming sangat ketakutan hingga dia mulai merata. "Anda berani menyerang saya? Apakah kamu tidak tahu siapa ayahku?" Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, orang ini sebenarnya tidak tahu siapa ayahnya. "Jangan tanya kami tentang ini. Kalau memang tidak bisa, kamu bisa bertanya pada tetanggamu, Paman Wang." "Tidak. Seharusnya itu lagu paman dari rumah sebelah." Pang Hao tidak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Bahkan teman-temannya Deng Ming yang nakal hampir tidak bisa menahan tawa mereka. Hanya Kamu Lingyun yang tetap acuh tak acuh. "Aku tidak peduli siapa ayahmu. Saya hanya tahu bahwa saya akan memberikan pelajaran kepada siapapun yang tidak menghormati instruktur Xia." Di bawah bayangan sudut koridor, Kepala Keamanan West River Moon Club, Shen Hu, telah mengamati dengan cermat situasi di sini. Para tamu di klub semuanya adalah orang-orang berstatus tinggi. Dalam keadaan normal, ketika terjadi konflik, klub tidak akan langsung turun tangan. Bagaimanapun, kedua belah pihak memiliki latar belakang yang kuat, dan mudah bagi klub untuk berselisih dengan kedua belah pihak. Hanya ketika konflik meningkat dan mencapai tahap yang tidak dapat didamaikan barulah klub turun tangan untuk melakukan mediasi. Oleh karena itu, setelah Shen Hu menerima laporan tersebut, dia telah berada di sini selama beberapa waktu. Namun, dia bersembunyi di kegelapan dan mengamati dengan cermat. Sekarang dia melihat Ye Lingyun tiba-tiba menyerang Deng Ming, ekspresi Shen Hu sedikit berubah. Dia siap untuk keluar dan memisahkan kedua pihak yang berkonflik dan kemudian mencari cara untuk menenangkan mereka. Saat dia berbelok di tikungan, dia tiba-tiba melihat sosok Xia Ruofei. Wajahnya membeku dan dia menarik kakinya ke belakang. Kemudian, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Presiden Zheng. "Harimau, bagaimana masalahnya?" Presiden Zheng bertanya. "Bos, sepertinya rumit." Shen Hu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Saya baru saja melihat Tuan Xia. Rupanya dia berada di pihak yang berlawanan dengan muda Tuan Deng." "Apa?" Presiden Zheng juga mengerutkan kening. "Bagaimana situasinya sekarang?" "Sepertinya kedua belah pihak akan bertarung," kata Shen Hu. "Presiden Zheng, apa yang harus kita lakukan?" Presiden Zheng berpikir keras. Xia Ruofei adalah mitra strategisnya dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Tian Huilan. Presiden Zheng tentu saja ingin mengikatnya. Tapi Deng Ming juga tidak bisa dianggap enteng. Putra wakil wali kota dapat dianggap sebagai generasi kedua yang kaya di kota Sanshan. Terlebih lagi-lagi, anak kaya seperti ini selalu tidak mampu mencapai apapun, jadi tidak sensitif jika menyentuh perasaannya. Otak Presiden Zheng berputar dengan cepat. Tiba-tiba, dia mendapat ide dan dengan cepat berkata, "Harimau, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Berdiri saja di sana dan lihat, kecuali jika terjadi konflik berdarah, Anda tidak perlu melakukan apapun." Kemudian, Presiden Zheng menutup telepon dan menoleh ke menir lobi di sebelahnya. "Xiao Meng, bukankah wali kota Wu dari Changping mengadakan jamuan makan untuk rekan-rekan lamanya di Aula Bulan Cerah? Pergi dan laporkan ini segera." "Cepat." "Presiden Zheng, apakah ini cocok?" Mimpi kecil ragu-ragu. "Dia adalah putra wakil wali kota. Mengapa Bupati Wu melakukan ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Presiden Zheng berkata, "Ayo pergi sekarang. Ingatlah untuk menyebutkan nama saudara Xia." "Oh, oke." Mimpi kecil tidak berani berkata apa-apa lagi dan segera habis. Kedua belah pihak sudah saling bermusuhan. Xia Ruofei memiliki senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, "Kamu kecil, biarkan dia pergi dulu." "Ya, instruktur Xia," jawab Ye Lingyun. Lalu, dia menatap Deng Ming dengan dingin dan melepaskan tangannya. Deng Ming menghirup udara segar sambil mengusap dengan tangan, menatap Ye Lingyun dengan berbisa. Namun, Ye Lingyun menutup mata dan berjalan tepat di belakang Xia Ruofei, menatap Deng Ming dan kelompoknya dengan dingin.
Deng Ming memandang Ye Lingyun dengan sedikit ketakutan. Dia berspekulasi bahwa dia dan beberapa bajingannya tidak cukup untuk menghadapi Ye Lingyun sendirian, terutama ketika kekejaman Ye Lingyun membuatnya merasa takut. Karena itu, dia pun punya niat mundur. Bagaimanapun, selama mereka berada di wilayah kota Sanshan, Tuan Muda Deng akan dapat mengetahui latar belakang orang-orang itu. Ketika saatnya tiba, dia hanya akan mengatakan sesuatu dengan santai dan akan ada banyak cara untuk menghadapinya. Tidak perlu kehancuran nyawanya sekarang. Setelah mengambil keputusan, Deng Ming muncul dan berkata, "Dasar gendut, kamu beruntung. Aku akan melepaskanmu hari ini. Kakak, ayo kembali dan terus minum." Deng Ming berkata kepada teman-teman bajingannya. Setelah dia selesai berbicara, dia menatap tajam ke arah Xia Ruofei dan dua lainnya. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kebencian di hatinya. Kemudian, dia berbalik dan berjalan menuju kamar pribadi. "Berhenti." Bibir Xia Ruofei membentuk senyuman dingin. "Apakah aku bilang kamu boleh pergi?" Bab 110. Belati ditarik. Deng Ming berdiri diam dan perlahan berbalik. Dia menatap Xia Ruofei dengan kejam dan berkata, "Saya tidak meminta orang gemuk sialan ini untuk memberikan kompensasi kepada saya. Apa yang terjadi padaku terlalu mudah diajak bicara? Keluarlah dan cari tahu siapa aku yang pertama. Biarpun kamu memanfaatkanku, kamu tetap harus mencari pasangan yang baik. Anda menjatuhkan teman saya, menghinanya, dan bahkan meminta membayar. Aku hanya ingin kamu meminta maaf, dan kamu memanfaatkanku?" Xia Ruofei berkata dengan sinis, "Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Namun, saya telah menjelajahi dunia dengan alasan. Tidak peduli siapa kamu." Ini adalah sifat Xia Ruofei. Jika orang lain membuka hatinya kepadanya, dia juga akan membuka hatinya kepada orang lain. Pang Hao telah menjadi teman baik selama bertahun-tahun dan telah membelanya berkali-kali selama reuni kelas. Tentu saja, Xia Ruofei melihatnya sebagai saudara laki-laki. Karena Pang Hao telah dianiaya, Xia Ruofei pasti akan membantu membalasnya. Mengenai identitas Deng Ming, sejujurnya, dia benar-benar tidak peduli. "Aku, Deng Ming," rumitnya gigi. "Aku lupa mengingatkanmu." Xia Ruofei dengan kasar menyela kata-kata Deng Ming. "Jika kamu terus mengatakan, aku ayahmu, aku tidak dapat menjamin bahwa aku tidak akan membuat wajahmu membengkak terlebih dahulu. Kamu, beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku." Mata Deng Ming menyemburkan api saat dia berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu hebat hanya karena kamu berkemampuan. Ada beberapa orang yang tidak boleh kamu sakiti." Ye Lingyun sudah cukup membuat Deng Ming takut. Karena Ye Lingyun menyebut pemuda berpenampilan cantik dan bersih ini sebagai seorang instruktur, keterampilannya pasti tidak lebih buruk dari milik Ye Lingyun. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Deng Ming menahan amarahnya. Kalau tidak, dengan amarahnya, dia pasti sudah mengundang bajingannya untuk mengeroyoknya dan memukulinya. "Kamu terlalu banyak bicara omong kosong." Xia Ruofei mengutarakan dan berkata, "Aku akan memberikan dua pilihan. 1. Minta maaf pada temanku. Kedua, aku akan menghajarmu sampai kamu meminta maaf kepada temanku. Kamu bisa memilih." Nada suara Xia Ruofei sama bertahan dengan nada suara Deng Ming saat berbicara dengan Ye Lingyun. Faktanya, dia bahkan lebih sombong dari Deng Ming. Deng Ming sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubangnya. Dia menatap tajam ke arah Xia Ruofei dan ternganga sambil berkata, "Bagus, kamu punya nyali. Aku akan bermain denganmu sampai akhir hari ini." Dia kemudian berbalik dan berkata, "Dahua, panggil Zheng Tua dari Bulan Sungai Barat. Katakan padanya jika dia terus berpura-pura mati. Aku akan membawa orang ke sini besok untuk menutup klub sialannya ini. Changqing, telepon Nabiao dan katakan padanya bahwa aku menyuruhnya datang bersama anak buahnya. Katakan padanya bahwa jika dia tidak muncul dalam 10 menit, dia bisa melupakan tinggal di 3 gunung." Deng Ming memandang Xia Ruofei dengan galak dan berkata, "Ayo. Jika kamu punya nyali, coba sentuh jariku." "Ruofei, lupakan, kata Pang Hao dari samping. Dia tahu bahwa Deng Ming memiliki latar belakang yang kuat. Jika masalah ini dibesar-besarkan, Xia Ruofei pasti akan terlibat. Sebagai saudara, dia tentu saja tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi. Deng Ming mencibir dan berkata, "Sekarang kamu takut? Sudah kubilang, sudah terlambat. Datang dan pukul aku jika kamu berani." Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, "Saya telah melihat orang-orang melamar saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan meminta pemukulan.
Sebenarnya tidak ada hal yang paling tercela, yang ada hanya lebih tercela. Begitu dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sedikit tenaga pada kakinya dan seluruh tubuhnya melesat seperti kilat. Dia tiba di depan Deng Ming hampir seketika. Kemudian, 2 detak jantung terdengar keras. Deng Ming berdiri di sana dengan membayangkan, bahkan melupakan rasa sakit yang membakar wajahnya. Dia tidak menyangka Xia Ruofei akan memukulnya tanpa ragu-ragu. Ye Lingyun, sebaliknya, memperhatikan punggung Xia Ruofei. Kecepatan Xia Ruofei membuat matanya berbinar, dan hatinya dipenuhi kekaguman. Kamu terus memanggilku ayahmu. Ayah siapa kamu? Xia Ruofei berkata dengan dingin, aku sudah mengingatkanmu, tapi otak babimu tidak memiliki ingatan yang baik. Mata Deng Ming memerah. Dia telah ditampar wajahnya oleh Xia Ruofei di depan banyak temannya. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa. Ibu keparat, bersikaplah berkumpulnya tenaga di dalamnya. Ayo serang bersama, teriak Deng Ming. Saat Deng Ming hendak bergerak maju, terdengar suara dingin, berhenti. Wu Liqian, wakil kepala Kabupaten Changping yang baru, mengenakan pakaian pas dan berjalan cepat di antara 2 kelompok orang itu. Dia sedikit kehabisan nafas, dan ada sedikit keringat di sanggulnya. Jelas sekali bahwa dia melakukan konstruksi dengan cepat. Wu Liqian minum alkohol malam itu, jadi wajahnya pucat dengan semburat merah saat dia terengah-engah, dadanya yang penuh naik dan turun, menambah sedikit pesona dewasa pada dirinya. Deng Ming menampilkan payudara Wu Liqian yang gagah dengan rakus dan berkata, jadi itu Bupati Wu. Wu Liqian sebelumnya pernah menjadi sekretaris Tian Huilan, dan posisi Tian Huilan saat itu adalah wali kota. Dia adalah rekan Deng Ming, jadi Deng Ming tentu saja mengenal Wu Liqian. Wu Liqian memandang Deng Ming dengan acuh tak acuh dan sedikit mengangguk, tapi sikapnya jelas sangat tenang. Kemudian, dia melihat ke arah Xia Ruofei dan bertanya sambil bertanya, Ruofei, apa yang terjadi? Kamu di sini juga? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, teman saya ditabrak oleh Tuan Deng. Bukan saja dia tidak meminta maaf, tapi dia juga menghina teman saya. Saya mencoba berunding dengannya. Xiao Deng, benarkah? Wu Liqian bertanya dengan bertanya. Jadi, Anda kenal anak ini, Wali Kota Wu? Deng Ming segera berkata. Segalanya tidak seperti yang dia katakan. Pria gendut itulah yang memukulku. Lihat, bajuku semua ternoda anggur merah. Dan kamu juga melihatnya, anak itu memukulku lebih dulu. Dia menatap Xia Ruofei dan melanjutkan, Kepala Daerah Wu, karena Anda memperkenalkannya, mohon tegakkan keadilan. Sekarang, akulah, Deng Ming, yang terkena pukulannya. Katakan padaku apa yang harus dilakukan. Kamu cukup pandai memutarbalikkan kebenaran. Xia Ruofei tersenyum. Lalu, dia menunjuk ke bagian atas kepala Deng Ming dan berkata, apakah kamu melihat apa itu? Kamera pengintai. Ayo kita periksa rekaman pengawasannya sekarang. Jika temanku benar-benar memukulmu, aku akan membayar ganti rugimu dan memberikan penjelasan atas pukulanmu. Kemudian, Xia Ruofei berhenti, menatap Deng Ming, dan berkata dengan dingin, jika seperti yang dikatakan teman saya, bahwa Andalah yang menjatuhkannya dan membuat tuduhan palsu, bagaimana menurut Anda? Menurutku ini ide yang bagus. Wu Liqian tersenyum dan bertanya, Xiao Deng, bagaimana lokasinya? Kamera penempatan tidak akan berbohong. Jika temannya Ruofei bersalah, saya tidak akan membantu. Deng Ming langsung kehilangan kata-kata. Dia tahu betul siapa yang benar dan siapa yang salah. Setelah itu sambil mengingat beberapa saat, Deng Ming berkata, saya baru saja minum anggur, jadi saya tidak dapat mengingatnya, tetapi meskipun saya tidak sengaja menyentuh lemak itu, terus kenapa? Apakah itu berarti dia bisa memukul orang sesuai keinginannya? Jika berada di dekatmu, itu disebut secara tidak sengaja? Xia Ruofei mencibir. Tandar ganda, kamu baru saja memintaku untuk memukulmu. Kamu, Deng Ming sangat marah. Kepala Daerah Wu, kamu telah melihat sikapnya. Bukannya aku tidak memuaskan wajah? Changqing, panggil polisi. Bukankah dia bilang ada kamera pengintai? Ada bukti tak terbantahkan bahwa dia baru saja memukulku. Baiklah. Pemuda berambut panjang di belakang Deng Ming mengeluarkan ponselnya untuk memanggil polisi. Wu Liqian mengerutkan kening dan berkata, Xiao Deng, tidak perlu memanggil polisi. Itu hanya sedikit memanas, mengapa membuat gunung dari sarang tikus mondok? Kemudian, Wu Liqian berkata kepada Xia Ruofei,
Ruo Fei, tidak pantas Xiao Deng bertemu temanmu, tapi kamu sudah melampiaskan amarahmu sekarang. Bisakah kamu memberi wajah pada KU dan membiarkan masalah ini berlalu? Xia Ruofei mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh dan berkata, karena KU telah berbicara, tentu saja aku tidak punya masalah dengan itu. Lagi pula Pang Hao tidak terluka. Deng Ning, sebaliknya, telah menunjukkan 2 kali. Gerahamnya pasti sudah kendor. Xia Ruofei tidak menahan diri sama sekali. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia sepertinya tidak dirugikan. Deng Ning mencibir, kepala daerah Wu, bukankah kamu terlalu kentara dengan biasmu? Saya, Deng Ning, tidak pernah menderita kerugian sebesar ini dalam hidup saya. Hanya memperkenalkan sedikit dan kamu menyebutnya begitu? Selalu hijau. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan memanggil polisi? Deng Ning berkata kepada pemuda berambut panjang sambil mencibir. Jelas, dia tidak akan memberikan wajah apapun kepada Wu Liqian. Melihat ini, ekspresi Wu Liqian menjadi dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Xiao Deng, kamu harus mempertimbangkannya kembali. Buang-buang sumber daya polisi kalau memanggil polisi hanya untuk masalah sepele seperti ini. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum berkata penuh arti, ngomong-ngomong, saya dengar Anda punya proyek investasi besar di Kabupaten Champing. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda dalam pembangunan ekonomi Champing. Ancaman dalam kata-katanya sudah sangat jelas, jadi Wu Liqian tidak terus menjelaskannya. Dia hanya menatap Deng Ning dengan tenang.